Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. Luo Feng, tunggu sebentar. Babata berteriak. Mengapa, Babata? Luo Feng penasaran, apakah kota besi masih menyimpan lebih banyak harta? Bodoh. Seluruh kota besi itu berharga, bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam. Tapi, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata. Luo Feng kaget. Luo Feng, tidakkah kamu menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Babata tersenyum jahat. Sangat miskin. Apakah kamu punya uang? Saya berbicara tentang mata uang yang memungkinkan Anda berfungsi di alam semesta, bukan uang di bumi. Apakah Anda memiliki? Babata bertanya. Alis Luo Feng berkerut. Di bumi, uang tidak ada artinya baginya, namun di alam semesta yang luas, dia memang sangat miskin. Pertama, dia tidak punya uang di tangan. Kedua, dia tidak punya uang di rekening bank alam semesta. Guru Anda memang telah menyiapkan 3 akun belakang untuk Anda, tapi itu untuk saat Anda benar-benar mencapai level bintang, level alam semesta, dan level penguasa sektor. Hanya dengan begitu Anda dapat mengakses akun ini. Babata berkata, sebelum kematiannya, dia membuat ketiga akun ini melalui jaringan virtual semesta. Dia juga meminta Anda untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan Anda sendiri. Sementara tubuh binatang bertanduk emas Anda telah mencapai tingkat bintang, namun, maukah Anda membawa tubuh binatang bertanduk emas Anda ke tepi sungai? Babata bertanya. Hanya setelah mencapai level bintang barulah dia bisa menerima harta rekening bank pertama. Namun, dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang cukup. Itu sebabnya, Luo Feng, jumlah uang tunai Anda saat ini 0, jadi rekening bank tidak ada apa-apanya. Kamu memang memiliki banyak harta, hanya kapal Yunmo planet yang merupakan harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga. Namun, jika Anda mengambil kapal Yunmo planet sekarang, tidak akan ada pertanyaan, bahkan penguasa sektor akan datang dan bertarung untuk itu, bahkan pejuang abadi akan datang merebutnya. Itu bunuh diri. Dan kapal naga hitam, yang Anda butuhkan untuk diri Anda sendiri. Anggur kontak Cloud, sudah mengenali pemiliknya. Pesawat ulang-alik yang melonjak atau pisau pemotong busur, yang Anda butuhkan untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Satu-satunya hal yang dapat Anda jual adalah, penjaga perak cair dan kristal muya, kristal kekuatan yang saya miliki. Kata Babata. Dan kristal muya, pohon anggur kontak awan harus tumbuh. Kristal kekuatan. Kapal naga hitam juga membutuhkan perawatan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam dan penyimpanan energiku mungkin tidak cukup, kita masih perlu membeli lebih banyak lain kali. Petik 2. Luo Feng tercengang. Dia adalah murid dari planet Yunmo, namun, dia benar-benar bangkrut. Harta, kapal naga hitam, senjata pembaca roh, kristal muya, dan kristal energi semuanya adalah kebutuhan. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusia Anda mencapai tingkat bintang, Anda sangat miskin. Babata berkata tanpa daya. Bukankah kapalnya masih tersisa? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu sisa-sisa, dianggap sampah, bahkan meleburnya lagi akan terlalu merepotkan. Babata berkata, berapa banyak yang bisa mereka jual? 1 kristal muya saja akan dapat ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia yang tidak memikirkan masalah yang sangat jauh segera menemukan penderitaan di dekatnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah alam semesta di masa depan. Namun logam yang dibutuhkan untuk pelatihan hanya bisa dibeli. Jika dia mencarinya sendiri di alam semesta, berapa lama dia harus mencarinya? Di alam semesta yang luas, bahkan makhluk yang tidak pernah mati pun mengakui nilai uang. Tentu saja, itu adalah mata uang alam semesta. Tidak seperti mata uang bumi yang hanya terbatas pada satu planet. Bagaimana dia berfungsi tanpa uang? Tanpa uang, dia bahkan tidak akan bisa membuka akun jaringan virtual semesta. Luo Feng, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Babata berkata, kristal energi yang saya miliki di penyimpanan saya, jika Anda sering menggunakan kapal naga hitam, mereka akan habis dalam waktu sekitar 10 tahun. Kristal muya, cukup untuk membuatmu mencapai bintang level 1 bersama dengan pohon anggur kontak awan yang mencapai bintang level 5 atau 6.
Babata berkata, tidak ada yang lain. Saya akan membiarkan Anda memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal muya. Petik 2. Luo Feng mulai mempertimbangkan dengan cermat. Kekayaannya dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Level tertinggi, kapal planet Yunmo, mayat Abadidel, adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Sangat disayangkan saat dia mengeluarkan harta karun ini, itu akan mirip dengan bunuh diri. Tingkat kedua, 3 rekening bank yang ditinggalkan oleh gurunya, dia membutuhkan kekuatan untuk mengambil uang darinya. Tingkat ketiga, item yang saat ini dia gunakan, kapal naga hitam, pesawat ulang-alik yang melonjak, pisau pemotong busur, pelindung perak cair, dan kristal muya dan kristal energi dengan babata. Aku tidak tahan sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa, sumber uang terbesarmu, haruslah besi hitam ini. Babata berteriak dengan semangat, ini semua adalah material besi hitam. Bukan sisa-sisa yang tidak berharga itu. Peninggalan kapal adalah yang paling tidak berguna dalam penentuan harga, tetapi bahan asli ini dapat digunakan untuk membuat perkakas, senjata, mereka masih cukup berharga. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sama seperti penambangan besi di bumi dan nilainya, di alam semesta, sementara jumlah tempat untuk benar-benar memperoleh dan menggali logam-logam ini sangat banyak, masih ada biaya untuk hal-hal ini. Besi hitam, adalah logam kelas A8 dan harganya murah. Namun dengan kuantitas seperti itu, Babata berteriak, saat itu mereka secara khusus menggunakan armada antar bintang untuk mengangkut jutaan penambang ke sini untuk menggali. Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku. Luo Feng memandang kota besi, tatapannya terbakar. Anda bertanggung jawab untuk memecahnya, saya akan bertanggung jawab untuk menyimpan. Babata berteriak, tidak masalah. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari kota besi, di bawah kombinasi pembongkaran Luo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensinya sangat tinggi. Dengan luas sekitar 10 km, bongkahan besar material besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata, sebagian besi hitam yang diagregasikan menjadi pilar juga disimpan. Setelah kira-kira 8 jam, seluruh kota besi telah lenyap, yang tersisa hanyalah sisa-sisa yang rusak. Luo Feng, selain sisa-sisa itu, kami akan mengumpulkan total 92,800 juta ton bahan besi hitam. Babata berkata dengan bersemangat, haha, hanya dengan ini, Luo Feng, kamu memiliki sumber modal pertama. Luo Feng terbang keluar dari bawah tanah. Dari atas, dia mengamati permukaan Mars. Sayang sekali, masih banyak urat biji di bawah tanah, tapi mengekstraknya akan terlalu sulit. Babata berkata tanpa daya, bahkan dengan kekuatan, satu orang tidak mungkin mengekstrak semua biji. Kecuali jika itu jenis biji logam murni. Petik 2. Jangan terlalu rakus. Luo Feng sangat jelas. Tempat ini, adalah kerja keras lebih dari 3 juta penambang bersama dengan mesin mereka. Bumi, Cina, kota markas Jiangnan kota Yangzhou. Di sore hari, matahari merah yang membara perlahan terbenam di barat. Sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam berada di udara ribuan meter di atas Yangzhou. Namun, tidak ada negara di dunia yang memperhatikan kapal ini. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual sederhana melompat keluar. Kapal itu tiba-tiba menghilang. Pemuda itu bergegas ke bawah. Saya kembali. Betapa mistisnya, pergi ke Mars di pagi hari dan kembali ke bumi di malam hari. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memuji, juga mengeluarkan cukup banyak uang. Lebih dari 3 juta kerja paksa penambang untuk menggali 92,800 juta ton besi hitam ini, bahkan lebih berharga dari 2 ton esensi besi hitam. Lagi pula, jumlahnya jauh lebih banyak. Ayah, ayah. Di halaman, 2 anak kecil berlari, salah satunya berteriak dengan semangat. Yang lainnya juga mengangkat kepalanya. Memang, ayah mereka Luo Feng terbang turun dari langit. Ping Ping, hai kecil, ayo, beri aku ciuman. Luo Feng berlutut dan memeluk kedua putranya sambil tersenyum. Klakson mobil berbunyi. Luo Feng menoleh untuk melihat, Su Xin sedang mengemudikan mobilnya ke garasi, dengan sengaja menekan klakson, menyebabkan kedua anak itu berteriak, Bu, Ibu. Makan malam akan segera siap, Feng kecil, kau dan Su Xin telah tiba pada waktu yang tepat. Kebetulan sekali. Gong Xin Lan tertawa saat dia berkata. Luo Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman.
Binatang bertanduk emas itu berada jauh di dalam dunia internal, terlibat dalam pelatihan. Dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 burung dengan 1 batu, bagi Luo Feng, membagi perhatiannya seperti ini sangatlah sederhana. Sama seperti makhluk abadi, fungsi jiwa dan kecepatan operasinya tidak lebih lemah dari AI yang hidup, setiap detiknya mampu beroperasi pada miliaran benda. Jiwa Luo Feng sudah berada di level bintang 3, jika dia membagi perhatiannya dan mengendalikan banyak hal, dia bisa mengendalikan hingga beberapa ratus atau ribu item untuk mengorbit satu persatu dengan mudah. Bahkan jika dia memberi mereka semua kekuatan penuh, dengan kesadaran bintang level 3, dia bisa mengendalikan hingga 32 benang kekuatan spiritual. Artinya, Luo Feng dapat melakukan hingga 32 hal sekaligus. Semuanya dengan hasil maksimal. Memang, 32. Kembali ketika Luo Feng berada di penjelajah bintang 3, kesadarannya bisa mengendalikan hingga 19 benang kekuatan spiritual. Dan sekarang pada kesadaran bintang tingkat 3, dia bisa melakukan 32 benang kekuatan spiritual. Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet lain di tata surya. Tidak ada yang mendeteksinya, lagi pula Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk pergi dan kembali. Bumi dalam kondisi damai. Kota markas Hongning. Tahun 2062, musim semi, di markas Dojo of Limits, di dalam kapal yang sangat besar, di satu ruangan yang luas dengan 2 tempat tidur terpisah ada sejumlah besar peralatan di samping mereka, semua digunakan untuk menjaga kehidupan 2 prajurit yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Petir dengan jubah putih, di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Kepala. Di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gunung es, kapan kepala akan terbangun? Daya tarik tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan lembut. Tidak ada ide. Tapi saya akan menunggu, saya akan terus menunggu. Pria es dingin di samping berkata. Baik. Alure dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba, suara peringatan menusuk telinga terdengar dari luar. Gemuruh. Sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar. 2. Penjaga kerajaan Alure dan Ice Mountain menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal langsung terbuka, 2 orang dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Detektor kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter tua berambut putih berteriak dengan semangat. Kedua kepala memiliki gelombang otak, juga, kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan semangat. Gelombang otak ditampilkan di alat. Gelombang otak kedua kepala mulai berfluktuasi, hampir seolah-olah keduanya sedang bersaing satu sama lain, yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar, dan setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Senja. Luo Feng bersama istrinya Susin, masing-masing memeluk seorang anak sambil menonton televisi. Luo Feng mengangkat telepon, melihat nomor yang ditampilkan di telepon, terkejut. Apa yang salah? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu kepala, nomor Hong. Luo Feng dengan curiga mengerutkan alisnya, sejak insiden menelan binatang itu, Hong dan Dewa Petir telah koma. Susin juga terkejut, siapa yang berani menggunakan ponsel Hong? Halo, Luo Feng menjawab panggilan itu. Luo Feng, suara energi yang bergema itu terdengar. Kepala, Luo Feng sangat terkejut, bahkan Susin yang ada di sampingnya menatap dengan mata terbelalak. Hong sudah bangun. Setelah koma selama 2 tahun, dia terbangun. Ini pasti berita yang mengguncang bumi. Aku baru saja bangun, Dewa Petir juga sudah bangun. Saya baru mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kita koma. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita berdua, dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Suara Hong dipenuhi dengan kebahagiaan yang dalam. Jika kamu bebas, datanglah ke sini ke kota markas Hong Ning sebentar. Baiklah, aku akan segera pergi. Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan berada di sini bersama Dewa Petir. Hong tertawa. Menutup telepon, Susin tidak bisa membantu tetapi berseru, Hong sudah kembali. Dewa Petir juga. Luo Feng tertawa, saya akan pergi sekarang sebentar, saya mungkin akan kembali larut malam ini. Baik, Susin mengangguk.
Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan, menuju markas Dojo of Limits dengan kecepatan tercepatnya. Bagian luar markas Dojo of Limits, dipenuhi dengan kapal perang, sangat ramai. Penyidik Luo, penjaga di markas memberi penghormatan. Luo Feng dengan cepat memasuki pangkalan, di bawah arahan personel pangkalan, dia langsung menuju ke ruangan tertentu. Di dalam ruangan itu adalah Hong dan Dewa Petir. Luo Feng, dua pria, satu hitam dan satu putih, berdiri dan mendekat saat mereka melihat Luo Feng. Haha, Luo Feng, kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri. Dewa Petir tertawa terbahak-bahak saat dia membenturkan dada Luo Feng, aku akan membiarkan masalah ini pergi karena kau telah menyelamatkan hidupku, haha. Kulit kakak kedua sangat tebal, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Hong berkata kepada Luo Feng, Dewa Petir balas menatap, kamu. Iya, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini, aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu. Luo Feng berkata dengan tegas. Sial, kalian berdua. Dewa Petir menatap dengan marah, Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa keras ketika mereka melihat ini. Duduk, mari kita semua duduk. Di bawah instruksi Hong, ketiganya duduk, ketiganya adalah tiga petarung terkuat di bumi. Luo Feng, Dewa Petir tidak bercanda seperti sebelumnya, dia berkata dengan serius, insiden ini, setelah mengetahuinya dari kakak, kami benar-benar takut akan kehancuran umat manusia. Terima kasih. Kita akan menghentikan upacara, dan merayakannya dengan anggur. Hong secara pribadi menuangkan 3 gelas anggur, ayo. Ketiganya mengangkat kacamata mereka. Bersulang. Mereka menenggak minuman mereka. Luo Feng. Hong tertawa, tindakanmu sebelumnya saat berurusan dengan Atkin dan sampah lainnya, terima kasih. Jika Anda membiarkan orang-orang itu mengamuk, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Petik 2. Terutama Thunder Dojoku. Sago Nehru mau jadi kepala. Menjadi cukup tidak tahu malu untuk meletakkan tangan pada keluarga para pahlawan yang mengorbankan diri mereka untuk kemanusiaan, orang-orang semacam itu, benar-benar pantas mati. Dewa Petir tidak bisa membantu tetapi memarahi, setelah mengetahui berita itu setelah bangun, dia benar-benar marah. Luo Feng tertawa, ini adalah masalah kecil, menangani kambing hitam itu segera membantu menstabilkan negara dan mewujudkan perdamaian. Biarlah mereka digunakan sebagai contoh. Hong mengangguk, masalah di bumi itu kecil, setelah Dewa Petir dan saya bangun, kami membahasnya dan mengambil keputusan. Petik 2. Keputusan. Luo Feng memandang dengan curiga pada Dewa Petir dan Hong. Keduanya telah koma selama 2 tahun, keputusan apa yang mereka buat setelah bangun tidur? Luo Feng, Dewa Petir berkata dengan serius, Hong dan saya sama-sama memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno dan bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan. Anda harus dapat melihat bahwa kami berdua tahu banyak tentang alam semesta. Di alam semesta yang luas, terdapat begitu banyak, terlalu banyak planet dan sistem yang kuat, Bima Sakti kita juga merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue. Petik 2. Juga, untuk planet seperti kita tanpa tuan, saat kita ditemukan, itu akan menjadi mimpi buruk. Ekspresi Dewa Petir menjadi serius. Hong mengangguk, benar, mimpi buruk. Jika kita beruntung, bumi kita bisa menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun, kemungkinan yang lebih besar adalah, semua manusia di bumi mungkin menjadi budak dan dijual, dan setelah itu, seluruh planet dapat dijual kepada makhluk kuat lainnya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Mengenai masalah ini, Luo Feng sangat jelas. Status dan posisi di alam semesta dibedakan, perbudakan dan keberadaan lain, Singkatnya, ada ras dan klan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya didasarkan pada persaingan, berdasarkan penyaringan yang terkuat. Yang terkuat ini bisa mencapai status tinggi, pangkat dan gaji tinggi, sementara yang lemah akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. The Swallowing Beast mungkin sangat kuat, tapi karena dia sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Ekspresi Hong sangat serius, namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah mengerahkan armada antar bintang, kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dewa Petir mengangguk, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah, membuat diri kita lebih kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa melindungi rumah kita. Petik 2. Hati Luo Feng sangat berat.
Dia tahu lebih dari Hong dan Dewa Petir. Di alam semesta, nasib beberapa planet aborigin sangat tragis. Hal-hal ini telah menjadi norma. Di alam semesta, kadang-kadang planet aborigin ini mungkin memiliki pejuang yang kuat, mampu berjuang untuk planetnya, melindungi ras dan rumah planetnya. Luo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi menemui takdir seperti itu kan? Hong memandang Luo Feng. Apakah kamu bahkan harus bertanya? Luo Feng menjawab. Itu sebabnya, Luo Feng, datang dan berlatihlah bersama kami di masa depan. Di bumi, bukan untuk menyombongkan diri, hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Adapun seorang jenius dalam kemampuan pembaca roh, itu tentu saja kamu, Luo Feng. Dewa Petir memandang Luo Feng, kita bertiga adalah yang terkuat di dunia, kita harus bersatu. Hong juga memandang Luo Feng. Luo Feng tertawa, mengangguk. Haha, hahaha. Ketiganya tertawa bersama. Para pahlawan dari sebelumnya berkata, semakin tinggi pendakian, semakin kesepian. Setelah menjadi tak terkalahkan, tidak akan ada prajurit lain yang sebanding, yang secara alami tumbuh kesepian. Sama seperti sebelumnya ketika Hong dan Dewa Petir dalam keadaan koma, Luo Feng adalah makhluk tak terkalahkan di bumi. Sejujurnya, selama itu, Luo Feng memang merasakan kesepian. Dan agar mereka berdua terbangun, Luo Feng sangat senang. Akhirnya dia punya beberapa teman untuk masa depan. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan menjadi saudara ketiga. Hong berkata dengan gembira. Tiga kecil. Dewa Petir tertawa aneh, Kaisar lelah, kita akan kembali ke istana. Sedikit dua, cepat dan tuangkan anggur, tuanmu akan memberimu uang kembalian. Luo Feng ikut bergurau saat dia melihat Dewa Petir. Jalur pelatihan akan sangat sulit. Kami akan meningkat jauh lebih cepat saat kami membantu dan berdebat satu sama lain. Kata Hong. Dewa Petir mengangguk. Tingkat pemahaman mereka sangat tinggi, tapi genetika manusia di bumi sebenarnya hanya rata-rata. Babata berteriak, juga, mereka tidak punya guru. Mereka murni seperti orang buta menuntun orang buta. Tanpa seorang guru, tanpa genetika yang tepat, yang mereka miliki hanyalah pemahaman. Saya bisa bertaruh. Keduanya akan membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mungkin mencapai Star Traveler level 9. Namun, bagi wisatawan bintang level 9 untuk menerobos ke bintang tingkat 1, itu sulit, sangat-sangat sulit. Minimal setidaknya 50 hingga 60 tahun. Petik 2. Luo Feng, dunia internal Anda sudah berada di level bintang 3, oleh karena itu, tubuh manusia Anda dapat terus berkembang, meskipun itu terbatas pada keterbatasan tubuh manusia bumi Anda dan melambat. Tapi itu masih lebih cepat dari mereka. Kata Babata. Pikiran Luo Feng bergerak. Babata, bukankah planet Yunmo kita memiliki teknik dan keterampilan untuk para pejuang? Sebarkan ke Hong dan Dewa Petir. Petik 2. Tanpa seorang guru, bahkan dengan bakat alami dan kejeniusan, jalannya masih sangat sulit. Sebagai sesama manusia bumi, sesama pejuang, tiga terkuat di dunia, Luo Feng berharap Hong dan Dewa Petir dapat mengimbangi pertumbuhannya. Bagaimana mungkin, itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Babata menyangkalnya, membocorkan rahasia bisa dihukum mati. Planet Yunmo kita kebanyakan mencari pembaca roh. Luo Feng tertawa, bahkan gurunya adalah seorang pembaca roh, teknik rahasia yang dia ciptakan, semuanya untuk pembaca roh. Teknik rahasia petarung itu, mungkin hanya hal-hal yang dikumpulkan guru dari orang lain. Petik 2. Yah, tapi mereka masih dikumpulkan dengan susah payah oleh gurumu. Babata berkata, tidak boleh mengungkapkan, mereka yang bukan murid Yunmo tidak diizinkan mengakses mereka. Pikiran Luo Feng terus bolak-balik dengan Babata. Namun, Babata dengan keras kepala menolak. Luo Feng akhirnya menyadari, saat Ai yang hidup bersikeras pada satu hal, tidak ada cara untuk membujuknya. Bagaimana dengan ini, terima Hong dan Dewa Petir sebagai murid Yunmo, bagaimana dengan itu? Luo Feng bertanya. Hah? Babata tampak terbelalak, mengangguk, itu mungkin. Luo Feng tercengang, itu terlalu sederhana. Terimalah mereka sebagai murid. Luo Feng, cepat lakukan. Ini pasti murid potensial terbaik. Wisatawan bintang yang memiliki domain sendiri. Saat itu saya bahkan meneteskan air mata untuk mereka ketika saya mengira mereka telah jatuh, untungnya mereka sudah bangun. Jenius semacam ini, dua jenius,
orang-orang akan memperebutkan mereka di seluruh alam semesta. Kata Babata, meskipun Master Planet Yunmo adalah pembaca roh. Namun satu kekuatan besar, tidak dapat sepenuhnya dibuat dari pembaca roh. Hanya makhluk abadi dan bawahan dari Master Planet Yunmo yang sebagian besar terbuat dari pejuang abadi. Di dalam ruangan, apa yang membuatmu begitu serius? Dewa Petir menatap Luo Feng dengan mata lebar, Hong juga mendengarkan dengan saksama. Dengan cara ini, aku pernah mewarisi sekumpulan teknik rahasia, di antaranya adalah metode pelatihan pembaca roh, dan juga metode pelatihan pejuang. Luo Feng berkata dengan serius, di sampingnya, Hong dan Dewa Petir segera meledak dalam kegembiraan. Luo Feng melanjutkan, namun, sekte yang saya ikuti menghalangi penyingkapan teknik dari luar, dan saya tidak dapat menentangnya. Itu sebabnya, saya ingin bertanya, apakah kalian berdua bersedia bergabung dengan sekte saya dan berlatih? Organisasi apa itu? Hong bertanya, apa saja syaratnya? Sekte apa? Dewa Petir juga bertanya, aturan macam apa yang ada? Saat ini, hanya ada aku yang tersisa di sekte. Kata Luo Feng. Sial. Dewa Petir melihat dengan mata terbelalak, kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa hanya kamu yang tersisa? Awalnya aku mengira bergabung dengan sekte akan membuat kita menjadi bawahan, umpan meriam. Sebuah sekte dengan hanya kamu di dalamnya, kami pasti akan bergabung. Petik 2. Benar, bergabunglah. Hong juga tertawa, benar, sekte apa itu? Sekte ini disebut Planet Yunmo. Luo Feng tertawa, di masa depan ketika kita pergi, jangan beritahu orang lain bahwa kita berasal dari sekte Planet Yunmo, lagi pula, seluruh sekte dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya, mengungkapkan nama itu berarti bunuh diri. Petik 2. Dewa Petir dan Hong saling memandang. Seluruh sekte dihancurkan. Itu hal yang bagus. Itu hal yang bagus. Dewa Petir tertawa saat dia memuji, ini berarti kita tidak memiliki batasan. Hong terlalu tersenyum. Bajingan, dua bajingan ini. Untuk tidak menghormati tuannya, mereka pantas dihukum. Di dalam ruang virtual, Babata mengamuk.